Kami punya garis ideologi sendiri tentang lapangan kerja, tidak seperti yang kamu pikir untuk jadi polarisasi. Memang iya, partai kita itu partai identitas. Kita nanti bilang we are the working class. Kami kelas buruh. Kami dirikan partai ini buat buruh, buat petani, buat nelayan, miskin kota, perempuan termarginalkan, anak muda. Yang paling penting bagi saya sekarang, bersama kawan-kawan kita mendiskusikan perlukah partai buruh. Tidak ada yang sesuatu kita beratkan hati lah. Ini kan namanya juga ingin membangun bangsa dan negeri ini secara bersama-sama. Nggak ada siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih lemah, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih tidak punya kekuatan, nggak ada. Proses akan berjalan terus, harapannya tinggi. Jadi ikut lolos parliament threshold. Bisa kamu IPA? Bisa ya, bisa. Nggak usah terlalu muluk. Optimis nggak? Harus. Lula, presiden Brazil dengan partai pekerja. Lula itu partai pekerja ya di Brazil. Pemilu pertama kalah, nggak lolos bahkan. Pemilu kedua lolos, pemilu ketiga baru dia menang, bahkan menjadi presiden. Yang kedua, misal Macron di Prancis, dia partai sempalannya Partai Sosialis Prancis. Di Prancis itu rakyat jenuh dengan partai sosialis, tapi juga jenuh dengan partai konservatif. Begitu Macron bikin partai kecil, paling buncit lah, karena dia kan nggak ada parliamentary threshold, tidak ada presiden threshold, tapi dia nekat maju sebagai presiden Prancis, menang. Banyak lagi, kalau saya nggak salah yang terakhir itu Peru guru sekolah, yang partai yang agak sosialis, akhirnya dia menang. Karena kalau salah jadi presidennya sekarang ya, presiden Peru, karena rakyat jenuh dengan kapitalisme dan sistem liberalisasi di Peru. Jadi saudara, banyak contoh-contoh, mau model Inggris, Australia, New Zealand, dia searah. Partai buruh didirikan oleh serikat buruh. Kalau model sekutu itu Amerika, AFL-CIO, Konfederasi Serikat Buruh Amerika, pasti dukung sekutunya Demokrat. Ada nggak pengibar anggota serikat buruh AFL-CIO yang milih Republik? Ada, tapi kecil. DGB sekutunya pasti SPD. Nggak mungkin DGB itu nggak ke SPD. Tapi dia bukan pendiri partai, dia sekutu. Baru mulai zaman dulu dia udah bikin sekutu. Ada nggak anggota DGB Konfederasi Jerman yang tidak memilih SPD bagaimana? Ada, tapi kecil. Rata-rata kata mereka di bawah 2%. Kita nanti gitu. KSPI misal, saya instruksikan. Nggak ada loh. Lo minta diperjuangkan upah, lo minta diperjuangkan jaminan kesehatan, lo minta jadi pensiun, lo kita minta suaranya, kenapa lo nggak mau? Lo siapa sebenarnya? Lo siapa sebenarnya? Background dan track record itu bagi seorang pemimpin saya pikir penting. Memang kalau saya lebih cenderung ya, kita bicara buruh aja, petani, ya orang miskin, kita konstituen kita tentuin aja. Karena kalau kita tempur di padang Sahara itu yang disebut negara, saya buruh kan ada 5 juta, ngomong 4 juta, sama keluarganya 70 juta. Itu buruh formal. Buruh tukang jamu gendong, tukang beca, tukang ojek yang disebut informal itu jumlahnya 70 juta. Tani, ya kan? Udah kita ngomongin petani aja. Partai buruh ngomongin petani, partai buruh ngomongin buruh. Apa-apa. Menang waktu di Inggris, di Australia menang, di New Zealand 37 tahun pemenangnya adalah Partai Sosial Demokrat atau Partai Buruh New Zealand. Dan New Zealand adalah sekarang negara terkaya di dunia. Kalau kata Bang Mokhtar almarhum, kalau Partai Buruh menang pasti sejahtera. Karena buruh ngomongnya yang sejahtera, ngomongin upah, ngomongin ngomongin jaminan sosial, ngomongin pajak, biar sama hatinya sama rakyat. Yang orang yang lagi nungguin upah supaya dia layak. Orang kalau sakit ada yang bayarin. Orang kalau mati ada yang bayarin. Orang kalau dia kecelakaan kerja ada yang bayarin. Kalau bayar pajak balik lagi ke dia. Kalau dia kerja nggak gampang di PHK. Petani nyari pupuknya mudah. Nelayan biaya solarnya murah. Petani dia punya tanah. Kita ngomong itu aja. Masyarakat adat, ulayat adatnya bagaimana, ngomongin itu aja.
Itu partai buruh atau partai sosial demokratnya Jerman misalnya. Thomas Meyer mencatat 6 perjuangan platform partai sosial demokrat dari 1700-an sampai hari ini tahun 2021. Hampir 300 tahun, ya 3 abad. Meyer mengatakan yang diperjuangkan SPD, Social Democratic Party Deutschland, itu hanya 6. 1, lapangan kerja. Pokoknya kita ngomongin lapangan kerja. Gimana caranya? Ekonomi apa pilihannya? Pasar barang, pasar uang, pasar sosial, pasar kerja, gimana mikirinnya? Tapi kita ngomong sama rakyat, pokoknya kamu kerja. Itu Meyer bilang. Yang kedua, upah. Kita kan rendah hati kalau ngomongin upah di negeri ini. Nah sekarang ada kan parlemen ngomongin gitu, kagak ada. Kita ngomong itu ntar. Lo di DPRD, lo di DPRD 1, DPRD 2 di DPR, sebelum serikat ngomong, lo ngomong. Biasanya upah bulan apa? Januari. Terus berunding upah November, ngomong Agustus. Partai menyerukan perjuangan secara parlemen, kalau perlu nanti ada undang-undang upah, naik upah sekian. Apa yang salah dengan itu? Semua kamu juga mau upah kok. Bentar pengusaha marah. Iya, kita mikirin buruh. Anda kan udah banyak yang mikirin partai kamu. Apa yang kita mikirin kamu lagi? Nanti bagaimana pekerja? Nomor 1 lapangan kerja. Kami punya garis ideologi sendiri tentang lapangan kerja, tidak seperti yang kamu pikir. Untuk jadi polarisasi, memang iya. Partai kita itu partai identitas. Kita tadi bilang, we are the working class. Kami kelas buruh. Kami dirikan partai ini buat buruh, buat petani, buat nelayan, miskin kota, perempuan termarginalkan, anak muda. Menurut saya memang begitu. Kita rubah aroma politik ini. Yang ketiga, dia bicara pajak. Nah, tak amnesti, wah itu pasti dilawan partai buruh. PPN naik, itu dilawan partai buruh. Kalau perlu pakai aksi. Itulah kenapa partai buruh basis konstituennya petani, nelayan, buruh, guru. 8 jadi 8. Guru. Ada satu penelitian ilmiah namanya Pareto Diagram. Kalau Anda kerja perusahaan Jepang pasti diajarin itu Pareto, fishbone, tulang ikan, dan Pareto Diagram. Pareto mengatakan kalau ada komunitas 20% pasti dapat. Nah, kalau komunitas buruh itu benar 56 juta, harusnya 10 juta itu dapat. Tapi kerja keras, hubungan industrial. Partai ini didesain untuk melindungi hubungan industrial. Hukum iklan kok partai ini nggak mikirin para pengusaha? Udah ada yang mikirin. Kita paling 2%, dia 98%. Masa 2% ikut-ikutan mikirin mereka? Sempurna namanya kayak begitu. Apa yang kita mikirin 96? Hukum iklan kok anti enggak? Kok anti pengusaha enggak? Kok anti orang enggak? Kan kita minta keadilan. Siapa yang mikirin buruh? Siapa yang mikirin petani? Siapa yang mikirin nelayan? Siapa yang mikirin perempuan marginal? Siapa yang mikirin anak-anak muda yang kurang masa depannya untuk mendapat pekerjaan? Hubungan industrial itu misal outsourcing. Kita harus ngomong partai buruh. Hapus outsourcing, anti outsourcing. Tentang karya kontrak bagaimana? Itu namanya hubungan industrial. Nah, cuma karena si Meyer ini memotret adalah negara dunia industri, negara industri, maka memang kesannya itu semua tentang buruh. Nah, kita nanti padukan. Anda, Bung, apa tentang petani? Land reform. Apa itu land reform? Apakah seperti sertifikat-sertifikat itu? Oh enggak. Kalau enggak apa? Apa land reform itu kalau kita berkuasa? Kalaupun, wah, Anda tahu kalau udah puasa juga lupa. Oke. Katakan kita nggak berkuasa, kita tunjukkan partai buruh tanpa kekuasaan pun dengan menggunakan serikat petani, serikat buruh, konsolidasi gerakan bahwa kita tetap memperjuangkan revolusi. Dan buat bahasa boy tadi track record tanpa partai. Kekuasaan itu tentang politik anggaran, udah titik, nggak ada yang lain. Kekuasaan itu tercermin di politik anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran APBN dan APBD. Berapa yang untuk rakyat, berapa yang untuk permainan-permainan kekuasaan itu. Yang untuk rakyat, misal, ini misal. Kalau partai buruh berkuasa, kita minta 100 juta orang dibayar negara makannya subsidi 1 juta.
Nggak apa-apa dia mau hidup di kolong jembatan tuh pilihan dia. Dia mau tidur di mana? Di becak pilihan dia. Yang pasti setiap bulan klik transfer 1 juta. Nah, saya enak udah. Lo bernegara buat siapa? Buat diri lo dan kelompok lo atau buat rakyat? Lah, dia marah. Kenapa kamu marah? Bukan buat saya kok. Buat rakyat saya 100 juta. Oh, ini gue ngomong yang kecil-kecil sederhana. Yang rakyat rasain 100 juta rakyat. Mau lo orang kaya, orang miskin, tapi tidak orang miskin, lo berobat di mana aja gratis. Gak usah pakai itu bayar-bayar 1%, 4% buruh. Gak usah pakai itu apa tuh kartu-kartu. Tunjukin KTP. Seluruh rakyat Indonesia kok. Lo pakai kartu-kartu. Buat apa ada KTP, iktp? Petani habis nyangkul sakit tinggal bawa, tunjukin KTP, layanin. Bisa nggak? Bisa. Berapa korupsi? Berapa korupsi menurut 30% anggaran? 30% anggaran, berarti kan 600 triliun. Tadi baru 100 triliun, ada aja kita hitung-hitung aja. Tadi buat 100 triliun buat makan rakyat, 100 juta orang, 180 triliun buat kesehatan. Masih ada sisa 420 triliun lagi. Bisa bikin rumah. Ini yang nggak perlu tapera. Bayarin. Udah tahu dia miskin, udah tahu petani pasti miskin. Nggak mungkin petani itu kaya. Kalau petani kaya adalah apa namanya juragan ya? Juragan. Tuan tanah. Dalam bayangan saya sih petani itu kita beli bulog yang nyerap. Bulognya kita hidupin tapi dengan gaya baru. Negara yang beli. Apa yang salah lu dengan rakyat? Lu beli milik rakyat, walaupun lebih mahal, katakan 100-200 rupiah atau katakan 1.000 rupiah, katakan selisihnya akhirnya bisa aja katakan 20 triliun, tapi untuk rakyat. Didirikan negara dan pemerintah untuk itu. Itu tentang politik anggaran, saudara. Jaminan sosial itu termasuk kasih makan rakyat. Petani bung, seneng nggak? Tiba-tiba setiap tanggal 30 dia dapat 1 juta. Wah, ada petani yang mana? Nggak ada bu petani yang mana. Petani di seluruh Indonesia pasti kerja keras, dan itu bukan tanah dia. Buruh itu bangun jam 5 pagi. Kalau buruh perempuan bahkan lebih menyedihkan, jam 4 pagi. Sholat dulu, sholat hajat, sholat tahlil, sholat subuh. Dia siapin buat suaminya, dia siapin buat anaknya, barulah dia berangkat kerja. Pasti miskin. Kenapa lo nggak kasih dia kasih makan? Sederhana kan? Partai buruh begitu nih. Dalam bayangan gue itu, kok sepuluh-puluh. State on enterprise, BUMN dikembalikan pada negara pasal 33. Pasal 33 itu kunci ekonomi Indonesia. Oke? Semua kekayaan alam bumi tanah air dikuasai oleh negara dan dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.